Perkenalkan, nama saya Nurul Malau, NIM 120210205 dari kelas RG. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan bumi, proses terjadinya patahan, jenis peta geologi dan kegunaannya dalam konstruksi, dan proses terbentuknya batu, jenis batuan dan mineral yang terkandung dalam proses dan proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Yang pertama, proses pembentukan bumi. Proses pembentukan bumi disebut juga dengan proses geologis. Proses ini terdiri dari dua macam, yaitu proses dari dalam atau endogen dan proses dari luar atau eksogen. Pertama, proses endogen. Proses endogen adalah proses pembentukan muka bumi dari dalam, disebut juga dengan proses endogen. Proses ini disebut adanya energi panas dari mantel dan kerak bumi. Energi panas yang timbul berasal dari disintegrasi untuk radioaktif mantel bumi. Hal tersebut berakibatkan pada munculnya fenomena-fenomena alam seperti gempa bumi, berkembangnya benua, munculnya palung samudra dan pegunungan, dan aktivitas vulkanik pembentukan batuan dan lainnya. Yang kedua, proses eksogen. Selain proses dari dalam atau proses endogen, pembentukan muka bumi juga dipengaruhi oleh proses eksogen. Proses dari luar atau eksogen ini merupakan tenaga pembentukan muka bumi yang bersifat merombak, memperbaiki, dan membangun. Adapun proses pembentukannya terjadi di lapisan litosfer. Secara umum, sesar atau patahan dapat terbentuk akibat adanya gaya pada batuan, atau dapat berupa gaya yang menekan, gaya yang menarik, maupun kombinasi keduanya, sehingga batuan tidak dapat mampu menahan gaya tersebut. Daerah dengan sesar yang masih aktif bergerak merupakan daerah yang rawan akan gempa bumi. Selanjutnya, jenis-jenis peta geologi. Yang pertama, jenis peta geologi permukaan atau surface geology map. Peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber daya air, dan juga pembuatan jalan. Yang kedua, peta singkapan atau outcrop map merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukan batuan padat. Peta ini memberikan informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Yang ketiga, peta ikhtisar geologis, yaitu peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Yang keempat, peta struktur. Peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang kelima, peta isopek. Peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Yang keenam, peta fotogeologi. Peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Yang ketujuh, peta hidrogeologi. Peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Selanjutnya, proses terbentuknya batu, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Siklus batuan berawal dari terbentuknya batuan beku, pelapukan batuan beku, pergerakan batuan, sedimentasi, metamorfosis, dan pencairan magma kembali. Yang pertama, batuan beku atau igneous. Batuan beku terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, yang sebagian besar terdiri atas silika atau SiO2, namun tergantung pada komposisi magmanya. Batuan beku dapat berbeda-beda dari sisi warnanya, kepadatan, komposisi mineral, dan teksturnya. Dan mineral yang terkandung dalam batuan ini yaitu
mineral warna. Batuan ini terdiri atas 3 jenis, yaitu batuan beku plutonik, batuan beku gang, dan batuan beku vulkanis. Yang kedua, batuan sedimen atau batuan endap. Batuan sedimen atau ironstone tersusun oleh mineral oksida besi seperti hematitit, magnetit, limonit, glaukonit, dan pirit. Batuan sedimen fosfat tersusun oleh mineral apatit. Batu bara tersusun oleh mineral karbon. Batuan sedimen silika atau cer atau opal tersusun oleh kuarsa dan kalsedon. Batuan ini terdiri atas 3, yaitu batuan sedimen dari medium pengendapannya. Yang kedua, batuan sedimen dari tempat pengendapannya. Ketiga, batuan sedimen dari cara pengendapannya. Yang ketiga, batuan metamorf. Batuan metamorf adalah mineral yang terbentuk hanya pada suhu tekanan tinggi terkait dalam proses metamorfosis. Mineral yang dikenal sebagai mineral indeks termasuk silimat, kyanit, staurolit, andalusit, dan beberapa garnet. Batuan ini terdiri atas 3, batuan metamorf dinamo, batuan metamorf kontak, dan batuan metamorf pneumatalitis. Yang keempat, selanjutnya proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Yang pertama, pelapukan fisik. Perbedaan yang pertama seperti perbedaan temperatur. Temperatur di sini berpengaruh terhadap pelapukan fisik, di mana batu akan mengalami proses pemuaian apabila temperatur panas dan akan mengalami pengecilan volume apabila temperatur dingin atau memuai. Apabila hal ini tak berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka lambat laun batuan tersebut akan terbelah dan pecah menjadi batuan-batuan kecil. Yang kedua, erosi. Erosi dapat mempengaruhi pelapukan karena air yang membeku di antara batuan volumenya akan membesar, dan yang terjadi adalah air akan membuat tekanan yang dapat merusak struktur batuan. Jenis yang kedua yaitu pelapukan secara kimiawi, seperti hidrasi. Hidrasi adalah proses pelapukan batu yang terjadi di permukaan batuan saja. Lalu hidrolisa. Hidrolisa adalah proses penguraian air atas unsur-unsur yang berubah menjadi ion positif dan negatif. Yang ketiga, oksidasi. Oksidasi adalah proses pengkaratan besi. Yang keempat, karbonasi adalah proses pelapukan batuan oleh gas karbon dioksida. Yang kelima, selanjutnya pelapukan secara biologi. Pelapukan secara biologi adalah pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. Pelapukan ini terjadi secara terus-menerus setelah tanah terbentuk, di mana pelapukan biologi ini merupakan pelapukan penyempurna dari sifat-sifat tanah yang akan terbentuk. Sekian video dari saya. Terima kasih.